Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ece Ratul Ilmi dengan stambuk A1Q121021029 kelas A. Saya membuat video ini dengan tujuan guna memenuhi tugas dari mata kuliah model-model konseling. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konseling RIB. Adapun beberapa isi materinya, yaitu yang pertama, materi pertama pengantar dan tokoh utama, lalu materi kedua konsep utama konseling RIB, materi ketiga asumsi perilaku bermasalah, materi keempat tujuan konseling RIB, materi kelima peran dan fungsi konselor, materi keenam kelebihan dan kelemahan konseling RIB. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengantar dan tokoh utama. Yang pertama, teori RIBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional. Ia mengubahnya menjadi rasional emotif terapi atau RIT. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetengahkan pendapat bahwa manusia mempunyai pilihan untuk terus menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Aina Razlin 2014. Sejarah perkembangan teori rasional emotif terapi Nelson Jones sebagaimana yang dikutip oleh Gantina Komalasari dan kawan-kawan mengemukakan sejarah perkembangan teori rasional emotif behavior terapi adalah sebagai berikut. Rasional emotif behavior therapy atau REBT adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya pendekatan ini disebut dengan rasional terapi. Kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi rasional emotif terapi atau RET pada tahun 1961. Pada tahun 1993 dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive Therapy, Albert Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama rasional emotive therapy menjadi rasional emotive behavior therapy. Pada 1993, Ellis mengubah nama rasional emotive therapy menjadi rasional emotive behavior therapy. Rasional di sini memiliki maksud kognisi yang efektif dalam membantu diri daripada kognisi yang sekedar valid secara empiris maupun logis. Kata kognitif yang ia gunakan sejak awal banyak orang membatasi secara sempit. Kata rasional yang mengandung maksud intelektual atau logis empiris dalam Richard Nelson 2011. Terapi RIB sering digunakan oleh para konselor di Amerika Serikat dalam mengatasi masalah individu. Sejalan dengan hal itu, studi lain yang dilakukan oleh Albert Ellis sebagai penggagas pendekatan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh konseling. Rasional emotive behavior therapy merupakan pendekatan kognitif behavioral. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari pendekatan behavioral. Lalu materi yang kedua adalah tokoh utama terapi rasional emotif, diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania yang kemudian dibesarkan di New York City. Karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil, perhatian Albert Ellis beralih dari olahraga ke buku. Kondisi keluarga yang kacau atau orang tuanya bercerai ketika dia berusia 12 tahun mendidik dia untuk selalu berusaha memahami orang lain. Universitas Columbia menganugerahinya gelar doktor pada tahun 1947. Albert Ellis mulai yakin bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling efektif dan mendalam. Albert Ellis memutuskan untuk melakukan pelatihan analisis dan menjadi psikoanalisis yang cukup berpengaruh beberapa tahun kemudian.
Institut Psikoanalisis saat itu tidak menerima analisis kalau tidak digelar MDS, namun Albert Ellis berkenalan dengan kelompok analisis Karen Horney yang bekerja sama dengannya. Albert Ellis berhasil menyelesaikan analisisnya dan mulai membuka praktik psikoanalisis klasik di bawah bimbingan gurunya. Di akhir tahun 40-an, Albert Ellis mengajar di Rutgers dan New York University dan menjadi psikoanalisis. Keyakinan Albert Ellis terhadap psikoanalisis akhirnya pudar ketika dia bertemu dengan konselinya sekali seminggu. Kemajuan yang dialami konselinya sama dengan kalau mereka bertemu sekali sehari. Pada tahun 1955, Albert Ellis menghentikan praktik psikoanalisisnya dan berkonsentrasi pada bagaimana mengubah perilaku orang yang dilandaskan pada keyakinan irasional dan mempengaruhinya agar mau menerima pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional. Lalu materi yang kedua, konsep utama konseling REM. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event A atau belief dan emotional consequence. Kerangka pilar ini kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Antecedent event I yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi bagi calon karyawan merupakan attendance event bagi seseorang. Berikutnya belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional atau rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional atau irrational belief atau IB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak irasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak. Dalam Gantina dan kawan-kawan, Galding 1992 mengatakan Ellis mengidentifikasi sebelah keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu yang pertama, dicintai dan setujui oleh orang lain adalah sesuatu yang sangat esensial. Lalu yang kedua, untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. Yang ketiga, orang yang tidak bermoral atau kriminal dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. Yang keempat, hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila sesuatu tidak terjadi seperti yang saya harapkan. Yang kelima, ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh diri sendiri. Yang keenam, sesuatu yang membahayakan harus menjadi perhatian dan harus selalu diingat dalam pikiran. Lalu yang ketujuh, lari dari kesulitan dan tanggung jawab daripada hadapinya. Yang kedelapan, seseorang harus memiliki orang lain sebagai tempat bergantung dan harus memiliki seseorang yang lebih kuat yang dapat menjadi tempat bersandar. Yang kesembilan, masa lalu menentukan tingkah laku saat ini dan tidak bisa diubah. Yang ke-10, individu bertanggung jawab atas masalah dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Yang ke-11, selalu ada jawaban yang benar untuk setiap masalah. Dengan demikian, kegagalan mendapatkan jawaban yang benar merupakan bencana. Berikutnya materi keempat, peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REB. REBT adalah yang pertama, aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan
terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir, bukan emosi. Yang keenam, bersifat didaktif, atau Georges and Christiani 1990. Materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kurangan RIP. Kelebihannya, pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaidah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Lalu kelemahannya, terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah. Tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realitas sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata yang sukar sekali dicapai. Dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika. Mungkin itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.